Pabrik rubahan vape ganja internasional beromset miliaran rupiah terbongkar. Jual ayam geprek sambil edarkan ekstasi, pasutri di Lampung ditangkap. Pesona Pulau Pecang ujung kulon. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Juni. Dan langsung saja kita ke informasi utama. Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar praktik home industry vape ganja cair jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Bali. 3 warga negara asing ditangkap dengan berbagai barang bukti narkotika golongan 1. Dari hasil penyelidikan, jaringan ini diduga meraup omset ratusan miliar rupiah selama 3 tahun beroperasi. Buat packing dia nih. Bukan packingnya bang. Packingnya enak nih. Oh iya. Wrapping. Buat makan-makan Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Bea Cukai berhasil mengungkap praktik home industri pembuatan vape ganja cair di wilayah Bali dalam memerangi peredaran narkotika lintas negara. Petugas mengamankan 3 warga negara asing, diantaranya BSM, WNA Amerika Serikat, GNH, dan AEP, WNA Tunisia, yang diduga terlibat dalam produksi dan distribusi vape ganja atau ganja cair dari sebuah villa di Bali. Kejadian berawal dari hasil penangkapan WNA berinisial BSM yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan rute Bangkok, Jakarta. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas Satres Narkoba Polresta Bandara berhasil membongkar praktek home industri di sebuah villa di wilayah Badung, Bali. Di sana ditemukan berbagai alat produksi seperti kompor portabel, alat masak, cartridge, serta bahan baku MDMA, serta gliserin sebagai pelarut dalam pembuatan ganja cair. Pelaku memproduksi sekitar 2.000 unit vape ganja cair setiap bulan dengan harga jual mencapai 5 juta rupiah per unit vape. Dengan perhitungan tersebut, omset jaringan ini diperkirakan menyentuh 10 miliar rupiah per bulannya. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 pelaku lain, WNA asal Tunisia GNH dan AEP, sebagai bandar dari ganja cair dan kurir. Polisi menyebut, kegiatan ilegal tersebut telah berlangsung sejak April 2023 hingga April 2026. Dalam kurun waktu hampir 3 tahun, nilai perputaran uang dari bisnis haram itu diperkirakan mencapai 360 miliar rupiah. Selama beroperasi, jaringan ini diduga telah memasarkan puluhan ribu produk vape ganja cair kepada konsumennya. Mayoritas target pasar mereka berada di wilayah Bali dan didominasi oleh warga negara asing. Dari hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa salah satu tersangka mempelajari teknik pembuatan ganja cair secara mandiri melalui akses informasi di dunia maya, yaitu dark web. Sementara transaksi keuangan dalam jaringan ini dilakukan melalui rekening lokal dan pembayaran melalui cryptocurrency untuk distribusi ke jaringan di atasnya. Polisi menegaskan masih terus mengembangkan penyelidikan untuk memburu 1 daftar pencarian orang atau DPO yang diduga berperan sebagai penyuplai utama bahan baku. Di Bali, yang bersangkutan atau para tersangka ini memproduksi vape ganja. Tiap bulannya berproduksi kurang lebih 2.000 vape dengan nilai per vape-nya dijual kepada masyarakat itu kurang lebih 5 juta. Berarti kita kalkulasikan selama sebulan bisa memproduksi 2.000 vape, kemudian dikalikan dengan 5 juta, jadi omsetnya kurang lebih 10 miliar rupiah per bulan. Kepala Polresta Bandara Soekarno-Hatta menegaskan, kawasan bandara menjadi wilayah yang tertutup bagi segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Pihaknya memastikan akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan narkotika yang memanfaatkan jalur transportasi udara maupun wilayah bandara sebagai sarana distribusi. Masing-masing para tersangka dikenakan pasal 114 dan 111 Jungto 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati dengan denda 10 miliar rupiah. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk menelusuri status dan aktivitas keimigrasian para tersangka selama berada di Indonesia. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Selatan kembali memutus jalur peredaran gelap narkotika lintas provinsi dan internasional. Aksi itu dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel bersama tim teknologi informasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sumsel yang menggagalkan pengiriman ribuan pil ekstasi dan etomidate yang diangkut dari Kota Medan menuju Pulau Jawa. Operasi senyap itu dilaksanakan Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Petugas menghentikan satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam setelah melakukan pengepungan dan pengecekan di Jalan Jenderal Sudirman KM 5, wilayah Kota Palembang. Dari dalam kendaraan tersebut, petugas mengamankan dua tersangka berinisial MZ, warga Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, dan MH, warga Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku ditarik keluar dari dalam mobil dan langsung digeledah di jalan oleh petugas, dan petugas juga mengunci pergerakan pelaku agar tidak kabur saat pemeriksaan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Yulian Perdana menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi Unit 4 dan Unit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumsel bersama tim IT di Tintelkam Polda Sumsel yang melakukan pemetaan dan pemantauan terhadap pergerakan kendaraan target berdasarkan informasi intelijen yang diterima pada dini hari. Dari informasi mengenai adanya pengiriman narkotika dari Medan menuju Pulau Jawa, modus pelaku menyimpan narkotika di dalam tas dan berganti-ganti nomor plat kendaraan pribadi. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim langsung melakukan pendalaman dan pemantauan terhadap kendaraan yang diduga digunakan oleh pelaku. Setelah kendaraan terdeteksi memasuki wilayah Provinsi Sumatera Selatan, petugas melakukan pembuntutan hingga akhirnya berhasil menghentikan dan mengamankan para tersangka beserta seluruh barang bukti. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu tas berisi narkotika jenis pil ekstasi dengan 3 varian berbeda. Total barang bukti yang disita mencapai 6.000 butir pil ekstasi dengan berat bruto 2.729,9 gram. Selain itu, petugas juga menemukan 150 cartridge etomidate yang terdiri dari 85 cartridge merek Tangs dan 65 cartridge merek Elcap. Temuan etomidate dalam jumlah besar ini menjadi perhatian penyidik karena diduga berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan jaringan internasional. Dari Sumatera Utara, namun kita kan belum tahu pasti kendaraan apa waktu itu. Kemudian modus operandinya ini dimasukkan di dalam tas, dan tas ini bawa seolah-olah mereka ini adalah warga sini. Padahal dia berganti mopol kendaraan. Polisi juga menyita satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam yang digunakan untuk mengangkut narkotika, serta 2 unit telepon seluler yang diduga menjadi sarana komunikasi selama proses distribusi. Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Libur sekolah mulai mendorong lonjakan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Kawasan Malioboro menjadi ikon pariwisata kota pelajar. Diprediksi dipadati pengunjung. Untuk mencegah kemacetan dan kepadatan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menghimbau wisatawan tidak memaksakan kendaraan masuk ke jalur utama Malioboro. Suasana kawasan Malioboro, Yogyakarta mulai dipenuhi wisatawan menjelang masa libur panjang sekolah. Pedestrian yang menjadi ruang favorit wisatawan terlihat ramai sejak pagi hingga malam hari. Sebagai destinasi ikonik yang selalu menjadi tujuan utama pelancong, Malioboro kembali menjadi magnet bagi wisatawan dari berbagai daerah. Peningkatan jumlah pengunjung ini diprediksi akan terus terjadi selama musim libur berlangsung.
Mengantisipasi kemacetan dan penumpukan kendaraan di pusat kota, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengimbau wisatawan agar tidak membawa kendaraan pribadi masuk ke jalur utama Malioboro. Wisatawan diarahkan memanfaatkan kantong-kantong parkir resmi di kawasan penyangga atau sirip Malioboro, termasuk lokasi parkir khusus yang telah disediakan pemerintah kota. Dishub Kota Yogyakarta juga menegaskan akan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran parkir selama musim libur. Sejumlah titik rawan, termasuk kawasan Jalan Pasar Kembang, menjadi fokus pengendalian petugas. Pengendara yang kedapatan parkir sembarangan atau melanggar aturan lalu lintas akan langsung ditertibkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Jadi masalah di Malioboro malah nggak ada orang datang. Kenapa nih? Jadi, lah kalau memang tidak pengen berlambat-lambat ya itu tadi tidak harus membawa kendaraannya sampai ke jantungnya Malioboro. Pemerintah Kota Yogyakarta berharap kepatuhan wisatawan dalam memanfaatkan area parkir resmi dapat membantu menjaga kelancaran lalu lintas. Dengan demikian, suasana liburan di Malioboro tetap nyaman, tertib, dan menyenangkan bagi seluruh pengunjung. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang anak perempuan bernama Novi yang masih harus membantu orang tuanya mencari nafkah dengan mengamen hingga larut malam viral di media sosial. Perhatian khusus datang dari jajaran kepolisian yang memberikan bantuan nyata bagi masa depan sang anak dan perekonomian keluarganya. Inilah rekaman video Novi, pengamen cilik yang viral di media sosial, lantaran masih menjajakan suaranya hingga larut malam demi membantu orang tuanya mencari nafkah. Sambil menggendong adiknya, Novi tetap terlihat ceria dan senang saat bernyanyi di sebuah rumah makan. Melihat aksi gigih tersebut, jajaran kepolisian Polres Metro Depok langsung mengunjungi kediaman Novi yang berada di kawasan Pabuaran, Citayam, Kota Depok. Dalam kunjungannya, Novi mendapatkan bantuan berupa peralatan sekolah. Tidak hanya itu, keluarga Novi juga mendapatkan sebuah gerobak dan bantuan modal usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Novi mengaku senang dan sedih, bahkan tidak menyangka bahwa videonya viral hingga bisa mendapatkan bantuan dari jajaran kepolisian. Makasih Bapak Polres yang udah datang ke sini, makasih gerobaknya, makasih juga buat semua yang udah datang ke sini. Semoga Bapak Polres bisa lancar urusannya, tambah lagi rezekinya, sehat selalu. Amin. Sementara itu, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan bahwa ini merupakan bentuk kepedulian Polri sekaligus dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Ia pun merasa peduli lantaran anak seusia Novi seharusnya belajar dengan giat tanpa harus mencari nafkah di jalanan. Berbagi kebahagiaan ya, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 dengan Bu Siti. Kebetulan kemarin kami melihat beliau bekerja, mengajak putrinya yang masih sekolah. Ini harapan kami dari jajaran Polres Metro Depok, ini bisa membantu beliau untuk mencari nafkah biar tidak jauh-jauh dari rumah, sehingga bantuan ini diharapkan dapat membantu Novi untuk kembali fokus pada pendidikan dan meringankan beban ekonomi keluarganya. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam tentunya sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditangkap polisi setelah diduga menjalankan bisnis narkoba dengan kedok berjualan ayam geprek. Dalam penggerebekan di tempat usaha milik keduanya, polisi menemukan 20 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas milik sang istri.
Penggerebekan yang dilakukan tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung di sebuah lapak ayam geprek di Kecamatan Menggala berhasil membongkar dugaan praktik peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap 2 tersangka berinisial SD dan MS yang selama ini berkedok sebagai pedagang ayam geprek untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 20 butir pil ekstasi siap edar yang disimpan di dalam tas milik sang istri. Hasil penyelidikan menunjukkan, Pasutri ini diduga sudah lama menjalankan bisnis haram tersebut, dengan wilayah edar meliputi Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Keduanya mengaku mendapatkan puluhan pil ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji. Sang suami istri, inisial S dan M, yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjual ayam geprek. Kemudian tim langsung melakukan proses penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa ekstasi jenis ini sebanyak 20 butir. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka membeli ekstasi tersebut dari... Kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dan bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Tulang Bawang Lampung, jurnalis Berita Nasional TV. Dan Tip Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika di Desa Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Senin siang. Penggerebekan dilakukan setelah polisi lebih dahulu menangkap 2 tersangka berinisial L alias Lin dan JN dengan barang bukti sabu seberat 103 gram. Dari hasil pengembangan, petugas mengetahui sabu tersebut diduga dipasok oleh Ali Imron yang diduga menjadi bandar dan pemasok narkotika ke wilayah perkebunan serta pertambangan di Sumatera Selatan. Saat petugas melakukan penggerebekan di kediamannya, Ali Imron berupaya melarikan diri melalui jendela rumah dan langsung menceburkan diri ke Sungai Musi. Meski berulang kali sudah diperingatkan agar menyerah dan menepi ke pinggir sungai, tersangka tetap berusaha menyeberangi sungai yang saat itu memiliki arus deras. Dalam proses pelarian tersebut, tersangka diduga kelelahan dan akhirnya tenggelam terbawa arus sungai. Polisi juga menemukan senjata api rakitan 4 silinder dengan peluru 4 butir saat pengejaran pelaku Ali Imron, yang terjatuh saat pelaku hendak terjun ke aliran sungai. Selatan. Di TKP awal, pada saat itu anggota melaksanakan under cover buy, kemudian dilakukan penangkapan, diamankan 2 tersangka. Ya, kawan-kawan bisa lihat ini di Lais dengan inisial Jun dan Lin. Ya. Setelah menerima laporan, petugas BPBD Musi Banyuasin melakukan pencarian dan berhasil menemukan jasad Ali Imron dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan 2 tersangka lainnya dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan oleh tersangka. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebuah sepeda motor milik warga yang terparkir di depan rumah raib digondol 2 pelaku. Aksi yang terjadi di kawasan Perumnas 3 ini terekam kamera CCTV. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Sumatera 2 Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman, terlihat 2 orang pelaku datang ke lokasi dan terlebih dahulu mengamati situasi sekitar. Setelah merasa aman, keduanya langsung mendekati sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban
dan mendorong kendaraan menjauh dari lokasi untuk menghindari kecurigaan warga. Menurut keterangan korban, sepeda motor tersebut masih berada di lokasi saat usai sholat maghrib. Namun saat hendak mengambil pesanan makanan, kendaraan itu sudah tidak berada di tempatnya. Menyadari sepeda motor hilang, korban bersama keluarga sempat berusaha mencari ke sejumlah titik di sekitar lingkungan. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ya sudah lama nggak pernah kejadian, ya ini baru aja. Baru terulang kejadiannya. Maghrib agak sepi ya. Jadi mungkin arahnya dari depan saya ini jalan ke sana. Terus ya kalau melihat dari CCTV di sekretariat saya itu jadi dari bentik dia jalan kaki mundur lagi. Ininya didorong pakai step. Sebelumnya, warga juga mengaku sering mendengar kasus pencurian yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan kendaraan yang diparkir di luar rumah. Saya yang besar tuh kesini udah nggak ada posisi motornya tuh, makanya langsung dikejar keliling, udah nggak nemu, lihat CCTV, ternyata udah didorong ke sana di step ya. Warga berharap aparat kepolisian meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan permukiman untuk mencegah terjadinya aksi serupa. Pasca kejadian dan berbekal bukti rekaman CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek setempat. Kini kasus tersebut ditangani oleh Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Sebulan buron 1 dari 2 begal wanita Parubaya di Jalan Manjangan, Medan akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Medan Area saat berbelanja di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah rekaman kamera CCTV saat tersangka begal inisial MRS ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Area saat berada di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat petugas memboyongnya ke komando dengan mengendarai sepeda motor. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin Selasa sore mengatakan tersangka bersama rekannya melakukan pembegalan terhadap seorang wanita Parubaya di Jalan Menjangan, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban yang mengendarai sepeda berencana pergi berbelanja ke pasar tidak jauh dari rumahnya. Di tengah perjalanan, korban dihadang oleh pelaku dan rekannya yang kini masih buron. Diancam dengan sebatang besi, korban kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya. Sebulan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Medan Area. Kepada petugas, tersangka mengaku telah menjual sepeda motor milik korban kepada penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uang hasil kejahatan telah dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Dengan menggunakan besi yang diduga senjata tajam. Kemudian tersangka berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter. Kemudian setelah kurang lebih 1 bulan, kami dari unit reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan tersangka MRS. Tersangka mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan tersebut karena desakan ekonomi dan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Peredaran narkotika jaringan lintas daerah berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. 5 orang tersangka ditangkap di Bekasi, Bogor, dan Bali. Dari pengungkapan ini, polisi menyita lebih dari 2 kg sabu yang diduga akan diedarkan di Bekasi dan di Bali. Berapa? Ini ada berapa coba? 1 kilo. Nih. Dari video amatir, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas daerah yang mencapai Sumatera, Bekasi hingga Bali. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan tersangka berinisial IR di sebuah apartemen di wilayah Bekasi. Dari tangan tersangka, petugas menyita sabu seberat 5,25 gram. Hasil pengembangan mengarah kepada tersangka VST yang ditangkap di wilayah Bogor Selatan. Dari tersangka ini, polisi menemukan barang bukti sabu dengan berat sekitar 2,65 kg. Penyidik kemudian mengembangkan kasus dan menangkap 3 tersangka lain, yaitu MA, ASA, dan MJP. 2 di antaranya ditangkap di Denpasar, Bali dengan barang bukti sabu seberat 101 gram.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, sabu yang diperoleh dari jaringan ini berasal dari wilayah Sumatera. Narkotika tersebut kemudian diedarkan di Bekasi dan sebagian dikirim ke Bali. Polisi menyebut para tersangka berperan sebagai pengedar. Modus operandi yang digunakan yaitu pengiriman barang melalui transportasi umum, sementara transaksi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Narkotika golongan 1, ini juga barang bukti cukup besar sebanyak 2 kg ya, 2000 gram ya. Ini pengembangan dari beberapa kejadian. Jadi artinya yang pertama ini adalah kita mengamankan seseorang dengan inisial IR. Ini di daerah Bekasi, di apartemen di daerah Pekayon Jaya. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok utama dan jaringan lebih luas. Kelima tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman ulang. Kelima tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi masih terus menelusuri jaringan pemasok narkotika yang diduga berada di wilayah Sumatera. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, Mali spesialis rumah kosong di wilayah Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, akhirnya berhasil dihentikan oleh aparat kepolisian. Tidak tanggung-tanggung, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, pelaku diketahui telah berhasil membobol 12 titik lokasi yang berbeda. Aksi nekat pelaku terhenti setelah petugas melakukan penyelidikan mendalam berdasarkan laporan warga yang menjadi korban. Tim Opsnal Satreskrim Polres Kulon Progo berhasil ringkus seorang pria yang diduga kuat merupakan dalang di balik rangkaian kasus pencurian di sejumlah rumah kosong di wilayah Kulon Progo. Dari hasil penyelidikan awal oleh pihak kepolisian, pelaku diketahui memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan dikenal sangat licin dalam menjalankan aksinya. Tercatat hanya dalam waktu 3 bulan saja, pelaku sudah berhasil menguras isi 12 rumah yang sedang ditinggal pergi oleh penghuninya. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan cara memulung atau berkeliling terlebih dahulu di kawasan perumahan serta pemukiman warga guna memetakan situasi lingkungan. Pelaku memastikan rumah target benar-benar dalam keadaan kosong atau ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian merusak pintu maupun jendela menggunakan alat seperti linggis dan obeng. Dalam setiap aksinya, pelaku mengincar barang-barang berharga yang mudah dibawa, seperti perhiasan, uang tunai, serta barang elektronik. Saat ini, pelaku beserta sejumlah barang bukti seperti alat yang digunakan untuk membobol rumah dan sisa barang curian sudah diamankan di Mapolres Kulon Progo guna proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Bulan Februari sampai bulan Mei kemarin, untuk hidup kemudian mencukupi hidupnya itu melakukan pencurian. Kemudian dari hasil pencurian ini digunakan untuk keperluan hidup, kemudian membeli barang-barang seperti baju, kemudian sepatu, dan handphone. Warga diharapkan selalu memastikan pintu dan jendela terkunci rapat, serta menitipkan rumah kepada tetangga atau pihak keamanan setempat bila hendak berpergian dalam waktu lama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Berita Nasional Malam akan segera kembali. Seorang warga negara asing yang sedang melancong di Jakarta kembali menjadi korban penjambretan. Kali ini korbannya adalah seorang pria warga negara asing asal Jerman yang harus kehilangan telepon genggam seharga 25 juta rupiah usai dirampas paksa oleh 2 pria berboncengan sepeda motor. Aksi penjambretan dialami korban saat akan menyeberang di Jalan Gunung Sahari Raya, Kebayoran, Jakarta Pusat. Pria warga negara asing asal Jerman ini sedang memperagakan aksi penjambretan yang dialaminya kepada petugas kepolisian. Korban bernama Birol Yilmaz menjadi korban penjambretan saat tengah berjalan kaki bersama teman wanitanya dari arah Bungur menuju Pasar Baru. Ketika sampai di lampu merah Gunung Sahari, korban yang tengah menunggu lampu merah menyala untuk menyeberang jalan, tiba-tiba dipepet 2 pelaku berboncengan sepeda motor yang melintas dengan melawan arah di Jalan Dr. Sutomo.
Dalam sekejap, ponsel di tangan korban seharga hampir 25 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku dan langsung tancap gas ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra membenarkan aksi penjamretan yang dialami WNA asal Jerman pada malam kemarin. Selain telah meminta keterangan dari korban dan rekan wanitanya, pihaknya juga tengah memeriksa rekaman kamera CCTV guna mengungkap identitas kedua pelaku. Jadi yang bersangkutan ketika akan menyeberang jalan, kemudian sambil memegang handphone, didatangi oleh 2 orang menggunakan sepeda motor, kemudian menarik handphonenya dan langsung melarikan diri. Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Italia menjadi korban penjamretan di Pasar Baru Pos Blok Sawah Besar, dan aksi penjamretan juga dialami WNA asal Jerman di Bundaran HI Menteng. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada ketika berada di luar rumah mengingat aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, Timnas Republik Demokratik Kongo mendapat sambutan meriah tiba di Guadalajara, Meksiko. Dukungan hangat dari para penggemar menjadi suntikan semangat jelang laga penting melawan Kolombia di Piala Dunia 2026. Para pemain Republik Demokratik Kongo tiba di hotel mereka di Guadalajara pada Senin waktu setempat 22 Juni 2026. Kedatangan skuad asuhan Sebastian Desabre disambut puluhan penggemar yang sudah menunggu di depan hotel. Sejumlah fans berusaha mendapatkan tanda tangan dan mengabadikan momen bersama para pemain yang akan menjalani laga kedua fase grup Piala Dunia. Salah satu pendukung mengaku datang untuk menunjukkan keramat tambahan warga Guadalajara dan Meksiko kepada tim Afrika tersebut. Bienvenido Guadalajara. Gracias. Atmosfer di bawah para pendukung Kongo saat lolos ke Piala Dunia meninggalkan kesan mendalam dan memberikan sambutan serupa. Penggemar lain mengaku memanfaatkan momen Piala Dunia yang digelar di Meksiko menyambut berbagai tim nasional dari seluruh dunia. Republik Demokratik Kongo datang ke Guadalajara setelah menahan imbang Portugal 1-1 pada laga pembuka di Houston. Hasil ini membuat Kongo berpeluang besar melaju ke babak berikutnya. Pada laga selanjutnya, Kongo akan menantang pemuncak klasemen grup K Kolombia yang sebelumnya berhasil mengalahkan Uzbekistan. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memburu hasil positif untuk mengamankan posisi di klasemen. Dan demikianlah Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.